tidak seperti di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah kadang-kadang lebaran pertama saja habis sholat Idul Fitri sudah senyap sunyi. Nah, kalau Idul Adha memang mereka agak rame, agak panjang. Tapi kalau Idul Fitri itu rame, pas sholat Idul Fitri saja selesai sudah sunyi lagi. Ya, mereka balik ke rumah masing-masing. Tidak ada momen istimewa, momen spesial seperti ya tradisi Lebaran di Indonesia. Bahkan saking panjangnya, lamanya masa momen Lebaran di Indonesia dibagi 3 tahap. Cek wong Palembang. Tahap pertama Lebaran penuh keakraban, itu sudah kita lewati. Bahkan ya momen Lebaran penuh keakraban ini sudah terjadi dari H-5. Yang jauh-jauh merantau balik ya mudik ke kampung halaman, berkumpul ya dalam satu keluarga. Jadi penuh keakraban yang tadinya berjauhan menjadi berdekatan sehingga ya mereka dalam internal keluarga semakin akrab, sudah lewat. Kemudian memasuki fase kedua itu dimulai dari hari kedua bulan Syawal sampai hari ketiga, hari keempat, dan itu sudah lewat Lebaran penuh kehangatan. Apa itu Lebaran penuh kehangatan? Opor ayam yang belum habis ya pas 1 Syawal itu dihangatkan, rendang dihangatkan dan sebagainya. Tinggal fase yang ketiga sekarang ini Lebaran penuh perasaan. Ya, raso-raso THR masih ada. Raso-raso kue Lebaran masih ada dan segala macam. Tapi pesannya bahwa kita patut bersyukur momen Idul Fitri di negara kita khususnya Indonesia sangat istimewa, sangat berkesan bagi umat Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan saat ini kita masih berada di momen Syawal, momen Lebaran Idul Fitri. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu ya aktivitas saling memaafkan itu tidak hanya di bulan Lebaran saja, cuman sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi tradisi kita. Bahkan di Indonesia habis Idul Fitri itu ada kebiasaan tradisi khusus yang diberi nama halal bihalal. Nah, Bapak Ibu, tentu selama saya bersamai Bapak Ibu dalam mengisi kajian subuh minggu di minggu pertama setiap bulannya selaku manusia biasa, ya pastilah ada salah, ada khilaf, ataupun juga mungkin ada kekeliruan baik sengaja maupun tidak sengaja. Di momen halal bihalal ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dimaafkan Bapak Ibu sama-sama, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pertama setelah Ramadan dan Lebaran ini kita pending dulu membahas ya berkenaan dengan Asmaul Husna. Nah, kita pada kesempatan kali ini membahas tema tentang halal bihalal. Nah, Bapak Ibu, mengawali materi kajian kita pada kesempatan subuh pagi ini, saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan ini bukan bentuk kuis, ya. Nah, bukan bentuk kuis. Kalau kuis itu siapa yang dapat jawab ada hadiah. Bukan pula pertanyaan ujian, tapi pertanyaan sama-sama kita jawab. Saya uji dulu jawaban Ibu, kira-kira sama tak dengan jawaban yang saya ketahui, untuk nanti kita ambil pelajaran setelah kita melewati Ramadan dan momen Syawal dan Idul Fitri ini. Pertanyaan pertama, ada kasus seorang hamba ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam usia sebelum baligh.
Taruhlah hamba ini meninggal dalam usia satu bulan. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang berumur hidupnya 1 bulan ketika hidup di dunia, pernahkah dia menjalankan sholat 5 waktu? Tidak pernah, masih kecil kan? Pernahkah dia puasa Ramadan? Tidak. Infak sedekah, haji umroh, apalagi. Meninggal hamba ini dalam keadaan sekalipun belum pernah menjalankan amal soleh. Pertanyaannya Bapak Ibu, hamba ini nanti ketika berada di akhirat ditempatkan oleh Allah di neraka apa di surga? Di surga. Sama jawabannya. Itu soal pertama sudah terjawab. Ada hamba Allah meninggal dunia usia 1 bulan, ya, nanti di akhirat ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Padahal hamba ini belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Artinya saat dia kembali kepada Allah dengan membawa 0 pahala, tapi tempatnya di surga. Pertanyaan kedua, kalau yang pertama tadi anak kecil, sekarang hamba yang sudah besar nian, besar tinggi, ya, putih, hidung mancung, umur sedang gagah-gagahnya 35-40 tahun, berasal dari Rusia atau Australia. Siang ini nanti hamba Allah ini dapat hidayah. Akhirnya dia mu'alaf, bersyahadatlah di masjid kita, Masjid Jami Al-Huda ini. Betul-betul, ya, dia memilih Islam ini murni dari dalam diri hatinya, tidak ada motif lain, motif dunia, tetapi benar-benar mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bersyahadat hamba Allah yang besar tinggi, hidung putih atau kulit putih, hidung mancung tadi. Ya, bersyahadat dia. Artinya selesai nanti waktu zuhur dia sudah mu'alaf. Selesai prosesi syahadat, hamba Allah yang kedua ini belum sempat melakukan amal soleh apapun, kecuali hanya 1 amal, dan itu pun amalannya dalam bentuk amalan hati, niat. Dia berniat waktu asar nanti akan kembali datang ke masjid kita ini, ikut sholat asar berjamaah. Nah, qadarullah, 2:30, 1 jam sebelum tiba waktu asar, hamba Allah yang kedua ini meninggal dunia dalam keadaan belum sempat melakukan amal soleh satupun, kecuali amalan hati, niat tadi. Tetapi karena Allah pemurah kepada kita umat Islam, orang beriman, baru sekedar berniat saja Allah sudah kasih pahala satu. Kalau ditimbang pahala yang satu itu sekilo beratnya 1 kilo. Pertanyaannya sama. Hamba Allah yang kedua ini kembali kepada Allah dengan membawa bekal pahala cuman 1 kilo. Di akhirat nanti dia ditempatkan Allah di neraka apa di surga? Di surga. Sama jawabannya. Yang pertama tadi kembali kepada Allah tanpa membawa bekal pahala, kosong, surga. Yang kedua kembali kepada Allah cuman membawa bekal 1 kilo pahala, surga. Baru pertanyaan terakhir yang ketiga. Ada hamba Allah, ya, yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam usia 50, 60, 70, bahkan lebih, dalam keadaan membawa pahala yang luar biasa. Karena Bapak Ibu, kalau pahala ini gampang nyarinya. Ya, senyum saja kita berpapasan dengan seseorang itu sudah pahala. Berjalan kita di jalan, ada batu tergeletak, ada duri ya di tengah jalan, kita cuil sedikit dengan ujung kaki kita sudah berpahala. Bahkan terkadang kita melakukan amalan yang menurut kita itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi amalan harian kita saja. Ada yang meninggal, kan kita datang ngelayat itu sudah jadi biasa, itu amalan itu biasa-biasa saja kita nganggap. Iya. Meninggal kita ikut sholat, balik tiba-tiba dapat 1 qiron.
meninggal kita tidak hanya ikut menyolatkan, ikut pula mengantarkan ke pemakaman Bali, kita dapat 2 qirot. Berapa 1 qirot itu pahalanya? Sebesar bukit Uhud. 2 qirot 2 kali bukit Uhud. Padahal kita melaksanakannya biasa-biasa saja, tetapi Allah hargai dengan pahala yang luar biasa. Nah, meninggal hamba Allah yang ketiga ini, setelah ditimbang-timbang pahalanya hampir 1 ton. Luar biasa. Kembali kepada Allah dengan membawa bekal pahala 1 ton. Jauh sekali hamba Allah yang kedua tadi cuma sekilo. Tetapi masalahnya, problemnya hamba Allah yang ketiga ini, pada saat bersamaan dia juga membawa dosa dengan berat 1 ton 500 kilo. Iya, pahala 1 ton, dosa 1 ton 500 kilo. Kira-kira Bapak Ibu, yang ketiga ini nanti saat di akhirat masuk surga atau transit dulu di neraka? Berarti pahala tidak jadi jaminan kan? Yang tadi pahalanya kosong, masuk surga tanpa transit. Nomor 2, pahala sekilo, masuk surga tanpa transit. Nomor 3, pahala 1 ton, transit. Kira-kira kenapa bisa terjadi begini Bapak Ibu? Apa yang menjadi jaminan seseorang masuk surga tanpa transit? Kira-kira hamba Allah yang 2 pertama tadi, anak kecil, belum punya pahala, masuk surga langsung kan? Tidak transit ke neraka. Hamba Allah yang kedua punya pahala 1 kilo, masuk surga langsung tanpa transit. Apa penyebabnya? Karena dia bersih dari dosa. Atau saat kembali kepada Allah, hamba Allah yang 2 di depan tadi kembali dalam keadaan tanpa dosa. Kembali dalam keadaan suci. Kalau yang pertama tadi dia suci karena saat hidup di dunia belum melakukan apapun yang menyebabkan dia ternodai oleh kotoran dosa. Suci kembali kepada Allah. Akhirnya dia bisa masuk surga tanpa transit. Yang kedua, kok bisa? Karena dengan dia mengucapkan kalimat syahadat, terhitung dari mu'alaf tadi, terhitung dari syahadat tadi, hamba Allah tadi kecek malaikat, kita mulai dari 0 kecek malaikat. Iya. Kebetulan sehabis dia bersyahadat sholat zuhur nanti sampai dia meninggal jam 3 belum melakukan kesalahan apapun, pada saat bersamaan belum pula melakukan amalan apapun kecuali amalan hati. Karena dia belum melakukan perbuatan maksiat, tidak ada dosa. Karena dia sudah melakukan amalan hati, baru dapat pahala 1 kilo. Nanti di akhirat surga tanpa transit. Nah, artinya Bapak Ibu, banyak pahala tidak menjamin hamba tersebut langsung masuk surga. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 pertanyaan tadi? Pentingnya menjadi manusia tanpa dosa. Pertanyaannya, ada tidak manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, kecuali seseorang yang masih kecil belum balik. Kalau sudah balik, pasti manusia itu punya dosa. Bisakah kita menjadi manusia tanpa dosa? Bisa. Bagaimana caranya? Cara pertama, meninggal dalam usia sebelum balik. Bisa kita laksanakan ini cara pertama? Tidak bisa, tidak mungkin kita balik lagi kecil kan? Tidak bisa caranya. Cara kedua Pak Ustaz, boleh kami mengambil cara kedua. Apa cara kedua tadi? Mu'alaf. Terus cak mana caranya Pak Ustaz? Kami kan sudah Islam dari kecil, dari lahir. Cak mana caranya kami bisa ngikut hamba yang kedua tadi? Bersyahadat zuhur, meninggal jam 3, bawa pahala 1 kilo, masuk surga tanpa transit. Boleh kami murtad dulu Ustaz. Terus untuk apa? Supaya nanti mulai lagi dari 0. Jangan nanti kalau berbalik, kalau tidak berbalik lagi menanggung.
Tidak berbalik lagi nanti keluar dia. Iya. Murtad langsung mati gitu Pak Haji. Nauzubillah. Nah, jangan itu diakal-akali model begitu. Itu hanya hamba Allah yang dua tadi itu ditakdirkan oleh Allah. Nah, artinya tidak mungkin bisa kita melakukannya. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan? Dengan cara berusaha. Ya, dengan cara berusaha. Berusaha apa? Berusaha pertama semaksimal mungkin menjaga jiwa kita agar jangan dikotori oleh dosa. Bapak Ibu, semaksimal apapun kita menjaga diri dari perbuatan noda dosa, tidak mungkin bisa terhindar. Insya Allah kalau untuk dosa besar sudah tuntas kita. Ibu-ibu ada yang masih main main judi slot. Tidak ada ibu-ibu main judi. Bapak-bapak ada yang masih judi nyambung ayam. Tidak ada. Tidak ada lagi bapak ibu ini yang bunuh orang gawe, merampok gawe. Yo, minum tua ada bapak-bapak jamaah itu di sini. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi. Berzina main perempuan tidak ada lagi. Artinya alhamdulillah untuk urusan dosa besar kita sudah selesai. Apakah ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya dengan urusan dosa besar menyebabkan dia tanpa dosa? Enggak. Dosa-dosa kecil. Karena dosa itu 10 macamnya. Ya, 10 macamnya. Awalahu wa akhirahu. Dosa yang pertama-tama terjadi, dosa yang nanti terakhir. Kalau saya tidak tahu dosa pertama apa yang saya lakukan, tidak tahu saya. Tidak ingat lagi. Karena dosa pertama itu terhitung semenjak kita balik. Kalau kami yang bapak-bapak terhitung dari mimpi usia berapapun itu, ibu-ibu saat sudah halangan. Nah, terhitung dari sana. Tapi Pak Ustadz, alhamdulillah setelah kami halangan 10 tahun setelah itu tidak pernah mabuk, tidak pernah mencuri, tidak pernah durhaka ke orang tua, tidak pernah menyakiti teman sebaya, teman sekolah. Alhamdulillah tidak ada kami dosa Ustaz, tapi kami tidak sembahyang 5 waktu. Kira-kira berdosa tidak orang yang tidak sembahyang 5 waktu? Berdosa. Jadi berdosa, sumber dosa itu, penyebab dosa itu tidak hanya melakukan atau melanggar larangan. Ya. Tapi tidak menjalankan perintah yang wajib juga menyebabkan dosa. Nah, jangan dibilang memang dia tidak melakukan perbuatan maksiat, tetapi dengan dia tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu, dia sudah mengotori jiwanya dengan dosa. Bahkan dosanya bisa-bisa lebih besar daripada dosa orang membunuh, dosa orang minum khamar, dosa orang berzina, ada salah. Nah, begitulah kita, ya, bahwa diri kita ini akan sulit aman dari kotoran noda dosa. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan diri kita dari urusan dosa-dosa besar. Ustaz, cak mana membedakan dosa ini besar, dosa ini kecil? Akan begitu pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu, dosa besar itu kriterianya 3. 3 kriteria dosa besar. 1. Setiap perbuatan dosa yang ada ancaman neraka, siksa yang pedih, siksa yang dahsyat, itu termasuk perbuatan dosa besar. Misalkan ada ancamannya neraka, ada ancamannya lahum adzabun alim. Nah, berarti perbuatan dosa ini termasuk dosa besar. Yang kedua, setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul, maka perbuatan itu masuk kategori dosa besar. Yang ketiga, setiap perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum had di dunia. Hukum had itu apa, Ustaz? Cambuk, hukum had itu. Ya. Kemudian kisos, hukum had itu. Rajam,
hukum had itu. Nah, itu namanya hukum had. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum had, berarti perbuatan itu masuk kategori dosa besar. Mencuri dipotong tangannya. Ya, minum khamar dicambuk dia. Membunuh dikisos dia, dipotong lehernya. Nah, itu namanya hukum had. Maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan termasuk kategori dosa besar. Nah, itulah ya 3 kriteria dosa besar. 1, apapun perbuatan maksiat yang dilakukan ada ancaman neraka, ada ancaman siksa. Nah, itu masuk dosa besar. Kemudian dilaknat Allah, dilaknat Rasul, dosa besar. Kemudian pelakunya yang dikenakan hukum had, dosa besar. Nah, selain itu berarti dia masuk kategori dosa kecil. Dosa kecil inilah yang sulit kita menghindarnya. Awaluhu akhiruhu, zahiruhu wa alaniyatahu. Zahir itu yang alaniyatahu yang tidak nampak. Saghiruhu kabiruhu, dosa yang kecil, dosa besar. Kemudian amduhu khata'uhu, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja. Dosa yang tidak diketahui, dosa yang diketahui. Nah, kemungkinan Bapak Ibu, kita ini yang belum terjamin aman dari noda kotoran dosa. Pertama, dosa tidak sengaja. Nah, dosa tidak sengaja. Yang kedua, dosa yang tidak kita sadari. Yang ketiga, dosa yang tidak kita ketahui. Nah, inilah yang berpotensi mengotori kita sehingga jiwa kita tidak lagi fitrah. Nah, Bapak Ibu, dari sisi bentuk dosa itu 3. Al-Quran ketika berbicara dosa biasanya menggunakan 3 kata. Ada kalanya menggunakan kata ismun, artinya dosa juga kalau diterjemahkan itu. Ada kalanya menggunakan kata zambun, dosa juga artinya. Kemudian ada kalanya menggunakan kata sayyi'atun, sayyi'ah, juga diterjemahkan dosa. Nah, dari 3 ini 2 itu dosa pribadi, ya, dan perbuatannya tidak menimbulkan dampak buruk bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah dosa berbentuk ismun zambun, ya, tidak ada dampak bagi orang lain. Apa bedanya ismun dengan zambun? Kalau ismun ini kebanyakan dosanya bersumber dari dalam hati, tidak nampak, ya. Bahkan, ya, orang yang ada di sampingnya pun tidak melihat dia melakukan perbuatan zambun ini. Apa contohnya dosa yang disebabkan oleh zambun itu? Dosa yang sifatnya berbentuk sir, ya, dilakukan oleh hati. Su'uzon. Nah, dosa su'uzon. Nah, makanya di Quran itu ya dikatakan ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Nah, ismun itu menggunakan kata ismun, dosa yang sifatnya rahasia, dosa yang dilakukan oleh hati seseorang. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, zambun. Zambun ini nampak, ya, nampak oleh orang lain. Tetapi, ya, dosanya ini ketika dia mengerjakannya tidak berdampak buruk terhadap orang lain. Seperti misalkan dosa dia minum tuak, dosa dia minum khamar, kan tidak ada dampak negatifnya kepada orang lain. Atau dosa dia tidak puasa Ramadan, tidak berdampak kepada tetangga kiri kanan. Nah, ini disebut dengan zambun. Lalu kenapa Al-Quran menggunakan sayyi'ah? Apa maksud dosa ketika Al-Quran itu menggunakan sayyi'ah? Nah, kalau sayyi'ah ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, dampaknya tidak hanya yang bersangkutan tetapi juga berdampak buruk terhadap orang lain. Contoh mencuri. Dosa mencuri itu kan orang yang dirugikan itu. Dosa membunuh
kan ada pihak yang dirugikan. Dosa merampok, ada pihak yang dirugikan. Dosa menzalimi orang lain, ada pihak yang dirugikan. Nah, itulah dari sisi jenis. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ya, kita ini tidak mungkin rasanya akan merdeka dari dosa. Ada kemungkinan kita walaupun sudah terbebas dari dosa besar, ada potensi kita ya mendapatkan dosa-dosa kecil. Tetapi tadi dari 3 pertanyaan ternyata syarat mutlak untuk kembali kepada Allah nanti ditempatkan dalam surga tanpa transit adalah kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa dosa. Gimana caranya? Dengan cara berusaha. Berusaha apa? Berusaha kembali membersihkan kotoran dosa-dosa. Bapak Ibu, Allah itu sayang di kita umat Rasulullah. Allah tahu tidak ada umat Rasulullah ini yang tidak pernah berdosa kecuali Nabi beliau. Ya, Nabi dia maksum tidak punya dosa. Makanya Allah siapkan sarana kita untuk membersihkan kembali diri kita dari dosa tersebut. Bahkan Bapak Ibu, terkadang ada dosa-dosa tertentu yang ketika kita melakukan amal-amal tertentu saja dia sudah bersih. Nah, contoh amalannya wudu. Nah, kan ada hadis wudu yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Ketika orang berwudu basuh wajah, keluarlah dosa-dosa yang ada di area wajah. Basuh tangan, keluarlah dosa-dosa yang ada di area tangan. Basuh kepala begitu juga, basuh kaki begitu juga. Bahkan nanti dosa-dosa itu akan berjatuhan sampai tetesan air terakhir. Nah, makanya orang berwudu itu dimakruhkan setelah berwudu untuk dilap anggota wudu. Nah, biarlah dia kering sendiri. Karena setiap tetesan air yang menetes dari anggota wudu kita, bersamaan itu pula dosa-dosa kita berguguran. Nah, itu otomatis itu. Bahkan ada pula dengan dengan menjalan kaki dari rumah ke masjid. Orang berwudu di rumahnya, kemudian datang ke masjid, langkah pertama gugur dosa. Langkah kedua dicatat 1 pahala. 100 langkah dia berarti 50 gugur dosa, 50 catat 1 pahala. Kemudian ada juga dosa itu gugur dengan amalan sholat. Ya, ketika orang itu sholat saat berdiri, dosa-dosanya didatangkan kata Rasulullah diletak di bahu, diletak di atas ubun-ubun. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, ibaratkanlah dosa itu ibarat pasir atau tanah. Kalau kita taruh pasir di atas bahu dan kepala kita saat ruku dan sujud, apa yang terjadi dengan dosa kita? Berguguran. Ya, berguguran. Bahkan kemudian Allah siapkan dalam bentuk waktu antara sholat ke sholat berikutnya penggugur dosa. Antara Jumat ke Jumat berikutnya penggugur dosa. Bahkan antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, itulah puncak kesempatan terbesar kita untuk mengembalikan jiwa kita kepada asal penciptaannya, yaitu bersih suci. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu Ramadan. Bahkan Ramadan 2 minggu sudah berlalu meninggalkan kita. Husnuzon kita kepada Allah pada saat malam takbiran itu kinclong lagi hati kita. Yakin Bapak Ibu hati kita kinclong? Insya Allah. Bapak Ibu, cuman masalahnya ya mungkin dosa berbentuk ismun, dosa berbentuk zambun. Ismun itu dosa hati, zambun itu dosa perbuatan. Tapi dosa-dosa ini tidak berdampak buruk terhadap orang lain, bisa kinclong dengan kehadiran Ramadan. Bisa kinclong itu. Tetapi dosa dalam bentuk sayyi'ah itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang kemudian berdampak pula terhadap orang lain. Dosa sosial namanya. Dosa sosial itu tidak bisa kinclong dengan puasa sebulan penuh. Dosa sosial itu tidak bisa kinclong dengan tarawih tiap malam.
Dosa sosial itu tidak bisa kinclong dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia bisa selesai, bisa bersih dengan saling memaafkan. Alhamdulillah, kesempatan untuk menyelesaikan dosa pribadi, dosa ritual sebulan penuh Ramadan berhasil kita gunakan. Lalu momen Lebaran Idul Fitri, ya, halal bihalal, saling memaafkan, bisa juga kita manfaatkan. Akhirnya selesai pula dosa yang disebabkan oleh, ya, kesalahan kita antar sesama manusia, sudah saling memaafkan. Terhitung tanggal 16 Syawal ini dosa ritual bersih, dosa sesama, dengan catatan Bapak Ibu, kalau sudah memaafkan jangan lagi diulang. Iya, jangan lagi diulang. Ya, jangan lagi gosip, jangan lagi ngumpat, jangan lagi, ya, ngecekkan jemok. Ya. Nah, jangan diulang lagi. Nah, selesai. Alhamdulillah, per 16 Syawal 1447 Hijriah, ya, jiwa kita kembali bersih tanpa dosa. Alhamdulillah. Pahala ditimbang 2 ton. Meninggal kita tanggal 20 Syawal dalam keadaan tadi penuh dosa kita, tapi sudah bersih dengan fasilitas Ramadan, dengan fasilitas yang lain. Kemudian dosa sosial sudah kita tuntaskan. Selama 2 minggu kita berlebaran, saling memaafkan. Nah, pas tanggal 20 Syawal meninggal dunia dalam keadaan tanpa dosa. Pertanyaannya, ya, meninggal orang itu pahala 2 ton, dosa 0. Nanti di akhirat samakah dengan 2 hamba yang pertama? Berbeda. Itu kenapa berbeda? Karena nanti hamba yang ketiga dia banyak pahala, kelasnya tidak berada di kelas ekonomi, tapi kelas menengah ke atas. Itu kelebihannya kita. Yang banyak dosa, banyak pahala ini ada peluang kalau masuk surga nanti bukan surga yang standar. Kalau 2 tadi memang masuk surga tapi standar surganya. Iya, surganya standar aja, ekonomi. Mungkin pakai kipas angin, iya, pendinginnya. Nanti kamar mandi bersama, gitu kan. Nah, kalau kita ini memang tantangannya berat. Ya, kalau tidak hati-hati transit dulu kita. Tapi kalau kita bisa menghindari transit, masuk surga pahala banyak. Kelasnya kita kelas atas. Itu keuntungan kita. Jadi jangan, cobalah kemarin itu saya meninggal umur 2 tahun. Cobalah kemarin itu jangan sebesar ini, jangan Islam dulu. Ya, misalkan non muslim dulu yang umur 50 tahun baru mualaf. Iya, kalau dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, jadi puntung neraka selama-lamanya kita nanti. Nah, sekarang kita ditakdirkan oleh Allah karunia yang luar biasa, mendapatkan Islam bahkan semenjak kita lahir. Lalu amalan pahala sudah kita punya, tinggal lagi tugas kita. Pertama, menjaga jangan sampai terjerumus kepada perbuatan dosa. Yang kedua, kalaupun sudah terlanjur terjadi, tugas kita bagaimana caranya sebelum pulang nanti sudah bersih jiwa kita. Ya, sudah bersih jiwa kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diri kita ya tidak aman dari kotoran noda dan dosa itu ya sebagaimana pakaian yang kita pakai, Bapak Ibu. Ya, pakaian yang kita pakai, walaupun itu baju baru putih, ya kalau sudah seminggu kita pakai tidak dicuci, kotor juga barang. Begitu juga diri kita. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan fasilitas oleh Allah, baik itu momen berupa waktu sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ataupun ikhtiar kita dengan berdoa kepada Allah seperti yang kita sampaikan pada ya materi Ramadan yang 1 bulan yang lalu itu, ya 3 cara untuk mendapatkan ampunan Allah. 1 lewat doa, lewat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli, atau ya Allah ampuni aku. Dalam berdoa itu doa bahasa Arab boleh, doa bahasa kita boleh.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Nabi itu beristighfar sehari 70 sampai 100. Tidak punya dosa. Kita yang punya dosa ini tentu lebih banyak istighfarnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada dosa itu tidak bisa terhapus dengan sholat, tidak bisa terhapus dengan kita wudu, tidak bisa terhapus dengan doa dan istighfar. Harus dihapus dengan taubat. Di samping berbanyak istighfar, sering-sering bertaubat. Nah, kalau ini kita lakukan terus menerus tanpa bosan. Ya, tanpa bosan. Berdoa terus, istighfar terus. Kalau kita sadar telah melakukan perbuatan dosa besar, taubat terus. Kemudian kalau kita setelah sadar melakukan kesalahan terhadap orang lain, menyakiti orang lain, kita minta maaf terus menerus. Begitu yang kita lakukan, insya Allah pada saat momen-momen terakhir kehidupan kita di dunia ini nanti, saat kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan tanpa dosa. Bapak Ibu jamaah, kalau dipilih, ya Ustaz milih mana? Kembali kepada Allah tanpa dosa, pahala sedikit, atau kembali kepada Allah, pahala banyak, dosa banyak. Ibu-ibu milih mana? Milih mana? Saat meninggal nanti, pahala dikit, dosa tidak ada, atau pahala banyak, dosa banyak. Milih mana ibu-ibu? Pilih pahala banyak, dosa tidak ada. Itu yang kita pilih. Tapi kalaupun tidak bisa, minimal tidak apa-apa, pahala dikit, dosa banyak. Alhamdulillah, jangan sampai. Pahala dikit, dosa banyak, jangan sampai. Minimalnya ini Bapak. Ya, mungkin kita tidak bisa rutin tahajud, mungkin kita tidak bisa rutin khatam Quran, mungkin kita tidak bisa rutin puasa Senin, Kemis, duha dan segala macam. Minimal kita bisa menjaga diri dari noda-noda dosa. Itu minimal. Tapi kalau menjaga diri dari dosa-dosa kita mampu, kemudian amalan-amalan sunnah kita mampu lakukan, nah itu nanti kelasnya kelas elit. Janji surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai pengantar kajian kita pada Ramadan. Insyaallah kalau kita sehat bertemu kembali bulan berikutnya, kita lanjutkan membahas materi tentang fikih Asmaul Husna. Ada pertanyaan atau cukup? Pas ya Bapak Ibu? Ya, jadi tugas sama-sama kita ya berusaha untuk saat kembali kepada Allah nanti diri kita sudah dalam keadaan tidak punya dosa. Mudah-mudahan tercapai misi kita. Ya, cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.